sampai pilkadanya, tapi dengan catatan kalau menang mendapatkan izin menambang di sini. Untuk orang-orang luar boleh kok ngambil harta kita sendiri. Sedangkan ini udah pribumi yang ngambil kok masih diribet-ribetkan izinnya. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah Kabupaten Nagan Raya. Kandungan perut bumi yang ada di Nagan Raya adalah emas. Yang menarik adalah masuk alat berat ke dalam salah satu wilayah kecamatan di Nagan Raya untuk melakukan eksploitasi emas tersebut. Pelakunya masyarakat sekitar. Ikuti penelusuran saya untuk mengupas tentang permasalahan ini. Nanggroe Aceh Darussalam atau biasa dikenal dengan istilah Serambi Mekah menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya di Nagaraya yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2002 lalu. Kabupaten ini ternyata memiliki kandungan emas yang melimpah di beberapa wilayahnya. Konon, ini yang menjadi alasan mengapa bangsa Portugis menjajah wilayah ini pada masa penjajahan. Melimpahnya emas di Nagaraya tentunya menjadi hal yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jika sudah begini, eksploitasi tak bisa dihindari. Ratusan alat berat nampak di wilayah tambang emas ilegal yang berada di desa Belang Lemak, Kecamatan Butong, sekitar 50 km dari pusat kota. Para penambang ilegal ini menggali tanah yang berada tepat di pinggir sungai. Setelah itu, tanah langsung dituang ke asbuk sambil dialiri air. Pasir yang tersisa dalam proses ini kemudian ditampung di sebuah kolam beralaskan terpal. Tumpukan batu hasil garapan alat berat terlihat menggunung di pinggir sungai itu. Proses penambangan tanpa melalui prosedur yang benar seperti ini tentunya akan berdampak buruk bagi ekosistem daerah aliran sungai Kreung Nagan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nagan Raya, Teku Raja Kaumangan, sudah beberapa bulan terakhir ini alat berat melakukan eksploitasi emas. Berdasarkan informasi-informasi dan terakhir itu jumlah alat berat yang masuk ke sana itu sudah hampir 200 alat berat eskavator, dan ini berbahaya kalau kita tidak mengambil langkah-langkah. Penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tentunya akan berdampak pada kerusakan ekosistem yang akan semakin memburuk. 1 tahun terakhir ini menggunakan alat berat, beko, ekskavator, yang tentunya dampak terhadap kerusakan lingkungan lebih besar. Sehingga kami melihat bersama Muspida, Bupati, ini perlu segera ditertibkan. Tim telusur pun melakukan perjalanan menuju salah satu lokasi penambangan ilegal itu. Saat ini saya sedang menuju ke lokasi di mana terjadinya eksploitasi tambang emas, tepatnya di Desa Pulau Raga, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya. Baru sekitar 20 menit berjalan, mobil kami melewati salah satu pos penjagaan. Ini portal apa nih? Apa nih? Ini portal apa nih? Apa? Ini. Palang apa nih? Palang dimanggil. Ini palang anak Nanggroe. Ya, untuk apa nih? Untuk kumpulkan pengangkutan minyak ke gunung. Mana posisi? Itu bayar berapa? Bayar 20, Pak. Bagi para penambang, pos ini berfungsi sebagai pintu masuk bahan bakar untuk alat berat yang bekerja di atas. Jalan bebatuan terbentang sepanjang perjalanan menuju lokasi tambang.
sungai selebar 10 meter ini pun tak menghentikan perjalanan kami. Tidak lama berselang, kami menjumpai pos kedua yang merupakan pos penjagaan untuk retribusi desa. Nah, ini portal apa, Pak? Nah, ini palangnya Ago ini, Pak. Ya. Palang Ago ini, yang desa Ago ini. Ya, untuk apa nih, Pak? Untuk desa juga, Pak. Untuk bikin masjid juga ini. Ya. Masjid Ago ini. Ya, Bro. Itu diikuti berapa, Pak? 20 juga, Pak. 20. Ini 20 setiap juga. sekali lewat ya? Ya, sekali lewat mobil pengangkutan minyak. Dan akhirnya sebelum mencapai lokasi tambang, kami menemui pos terakhir yang berfungsi untuk menarik retribusi alat berat masuk ke dalam lokasi tambang. Di sini, Pak, kalau masuk Beko 3 juta. Karena ini wilayah dia sendiri yang kami kerja. 3 juta, Pak ya? 3 juta. Untuk apa uangnya, Pak? Itulah untuk perbaiki jalan sama masjid ini, Pak. Ya. Sama masjid di sini. Boleh jalan, Pak. Ini portal terakhir. Ya, terakhir nih, Pak. Jadi siapa masuk 3 juta ya? Ya, siapa masuk 3 juta, Pak. Masuk pertama, Pak, ya. Iya. Tidak jauh dari pos ketiga, tibalah kami di sebuah sungai yang di pinggirnya terlihat tumpukan bebatuan. Lantas, bagaimana masyarakat mendapatkan emas hingga mereka bisa mendatangkan alat berat untuk bekerja? Dan di lahan siapakah mereka bekerja? Ini kita yakin aja, pasti ada udang di balik batu, pasti ada kong-melengkong, ada permainan di bawah meja. Kalau nggak mungkin itu terjadi. Wadimor, tentu sarung kita. Inovasi sikat gigi Ciptaden, perpaduan bulu tebal dan bulu halus super thin filament, mencegah plak dan mengangkat sisa makanan dengan sempurna. Hadir dengan gagang ergonomis, sikat gigi Ciptaden Complete Care, komplit bersihnya. Apakah leher Anda sering terasa nyeri, kaku, terkadang sulit untuk digerakkan? Jangan anggap remeh. Bila dibiarkan bisa berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyakit pada leher juga bisa disebabkan karena benturan yang keras yang tidak disengaja. Leher memiliki ratusan titik saraf. Kelengkungan yang normal itu sekitar 37 derajat. Karena kebiasaan buruk ataupun benturan yang keras menyebabkan perubahan bentuk. Kelenturan tulang belakang kita menjadi lebih lurus. Beban yang berasal dari kepala terus menekan pada anulus. Jika terus berkelanjutan, maka anulus akan pecah, inti akan keluar dan terjadi saraf terjepit, menyebabkan darah tak mencukupi. Ini bisa mengakibatkan kematian. Jika ingin menyembuhkan